Padahal anak-anak adalah tumpuan kita, tumpuan tentunya akan banyak hal. Bagaimana kalau kita tidak memiliki hubungan yang romantis atau yang harmonis antara orang tua? Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ya Bunda Persahabat yang ada di rumah? Masih istiqomah, konsisten untuk mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mentalnya? Yuk, hari ini kita akan semakin banyak berdiskusi agar anak-anak siap untuk sehat akal dan sehat mental. Bun, kalau kemarin di video kami sudah kita sampaikan 5 manajemen marah, bagaimana marah yang tepat. Nah, hari ini ada 7 efek apabila anak-anak sering diberikan kemarahan. Kemarahan itu bisa berupa lisan ataupun juga berupa fisik ya. Yang senjata-senjatanya banyak itu di rumah itu ternyata ada efeknya loh Bun. Ternyata ada efeknya tentunya negatif dong yang dirasakan oleh anak-anak kita dari kemarahan yang kita berikan tadi. Kemarahannya bisa bentakan ataupun fisik ya. Oke, apa aja Bun efek ataupun hal negatif yang akan terjadi kepada anak-anak kita apabila mereka sering mendapatkan kemarahan dari orang tuanya, terlepas anaknya betul ataupun salah. Yang pertama yaitu mengubah perkembangan otak anak. Bun, otak anak ini akan berjalan pada ringnya apabila dia mendapatkan stimulasi yang tepat. Nah, sudah pernah kita bahas di video ini Bun. Nah, ini di video ini Bun, bagaimana marah. Jadi kalaupun anak-anak diberikan bentakan atau amarah itu berapa banyak sel neuronnya yang akan berguguran kan ya. Nah, hari ini pun juga begitu Bun. Maka kalau anak-anak sering mendapatkan marah, maka perkembangan otak anak itu akan mengalami perubahan. Dan perubahannya tentunya adalah, perubahan yang dimaksud adalah berubah menurun ataupun juga berubah negatif. Dia tidak berkembang sebagaimana semestinya. Yang kedua, kalau anak sering kena marah, yang terjadi adalah dia akan mudah frustasi dan depresi. Dia akan mudah frustasi dan depresi karena teringat terngiang-ngiang kosakata ataupun terngiang cubitan dari orang tuanya ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah memberikan efek fisik. Biasanya ada yang mencubit sampai biru dan sebagainya. Nah, efek fisik sakit ini ternyata pada waktu atau di masa mendatang dia bisa berimbas pada rasa nyeri yang kronis. Pada masa mendatang, efek sakit pada fisik ini akan berimbas pada efek nyeri yang kronis. Wow Bun, ternyata ini bukan berbicara satu waktu ya, dalam artian ketika saat itu dia dicubit kemudian selesai begitu, bukan ya Bun ya. Tapi ternyata efeknya ini long lasting gitu ya, waktunya lama. Ternyata hingga masa mendatang. Nah, tentunya sangat berbahaya deh Bun kalau kita masih memberikan kemarahan kepada anak dengan cara-cara yang seperti ini. Yang keempat, kemarahan yang kita berikan ternyata tidak berimbas positif atau tidak mengubah perilakunya. Yang ada adalah memperparah perilaku ataupun kondisinya semakin buruk. Yang buruknya misalkan levelnya masih level 6, dari kemarahan yang kita berikan tadi ternyata levelnya menjadi naik. Nah, itulah dikatakan bahwa memperparah perilaku buruk. Tentunya kita tidak ingin dong anak-anak kita semakin memiliki perilaku yang buruk. Next, yang kelima adalah membuat anak tak dihargai. Orang tua ini sebetulnya adalah support system yang paling utama di keluarga ataupun untuk anak-anak kita. Kalau dia sudah merasa down, kedua orang tuanya sudah tidak menghargainya, maka hal itu akan berimbas kepada lingkungan sekitar. Dia akan merasa seolah-olah semua orang tidak ada yang menghargai dia. Karena diawali tadi dari orang yang terdekatnya tadi, dari orang yang ada di rumahnya yaitu ayah dan ibunya. Nah, perasaan yang merasa tidak dihargai ini nanti rentetannya akan lebih banyak lagi loh Bun. Ada minder, ada tidak percaya diri dan sebagainya. Maka sebelum hal itu berlarut-larut, yuk kita miliki manajemen marah yang tepat. Bunda, sekarang kita lanjutkan pada efek kemarahan. Tapi kali ini 2 efek ini yang terjadi pada orang tua.
Kalau tadi adalah yang terjadi dengan anak-anak yang berimbas pada diri anak-anak. Nah, sekarang dua efek ini adalah ternyata nggak hanya berimbas pada anak-anak, ternyata pada kita yang masih kemarahan, kita yang marah ini ternyata ada efeknya juga loh Bun. Efeknya apa Bun? Ada dua, minimal ada dua. Yang pertama yaitu kalau kita sering marah, kita ini sering jadinya depresi juga Bun. Orang kalau sering marah, maka detak jantungnya juga akan tidak stabil. Ketika detak jantung tidak stabil itu tadi, maka dia juga akan efeknya adalah lari kepada penyakit fisik yang lainnya. Memperburuk penyakit fisik apabila kita sudah memiliki sakit fisik. Entah asam uratnya semakin kambuh, kolesterolnya semakin tinggi. Nah, akan seperti itu. Semakin kita sering memberikan marah kepada anak-anak kita. Karena apa? Jiwa kita tidak tenang. Oke, yang kedua adalah ini yang paling urgent nih Bun kayaknya Bun, yaitu adalah menghancurkan ataupun memperburuk hubungan harmonis orang tua dan anak-anak. Bayangkan kalau sudah sejak kecil anak-anak sudah tidak merasa nyaman dengan kita. Padahal anak-anak adalah harapan kita, padahal anak-anak adalah tumpuan kita, tumpuan tentunya akan banyak hal. Bagaimana kalau kita tidak memiliki hubungan yang romantis atau yang harmonis antara orang tua dengan anak? Betapa sedihnya orang tua pun dengan perasaan yang terjadi dengan anak-anak kita. Maka Bunda yang ada di rumah, mari kita berpikir ulang bagaimana marah yang tepat agar komunikasi ataupun hubungan cinta kasih kita dengan anak-anak tetap berjalan harmonis dan indah. Bukan hanya ketika kecil, tapi sampai mereka nanti dewasa. 7 hal efek tadi adalah hal-hal negatif yang akan terjadi kepada orang tua dan anak apabila kita masih melakukan marah yang tidak tepat. Semoga ayah bunda, yuk kita lakukan manajemen marah, jadilah orang yang memiliki kualitas sehat akal dan sehat mental, dan kita siapkan anak-anak kita memiliki anak-anak yang sehat akal dan sehat mental. Semoga bermanfaat ayah bunda. Salam Parents Hebat.